Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak kalian ngomong ke teman, tapi dia malah salah tangkap? Atau kirim chat yang menurut kalian biasa aja, tapi dibalas dengan marah? Kalau pernah, selamat. Kalian sedang mengalami fenomena yang akan kita bahas hari ini, yaitu komunikasi. Walaupun kita tiap hari ngobrol, nulis, baca caption, dengerin podcast, atau cuma kasih kode pakai emoji, nyatanya nggak semua komunikasi bisa berjalan lancar. Ada kalanya pesan kita nggak sampai, malah bikin bingung, atau bahkan bikin konflik. Nah, supaya itu nggak terus-terusan terjadi, yuk kita belajar bareng soal komunikasi. Secara sederhana, komunikasi itu merupakan proses menyampaikan pesan dari satu orang yang disebut sebagai komunikator kepada orang lain yang disebut sebagai komunikan. Dengan harapan bahwa komunikan akan menjadi paham tentang apa yang menjadi maksud dari komunikator. Bayangin seperti main lempar bola. Komunikator melempar bola atau pesan kepada komunikan, dan komunikan tersebut harus bisa menangkapnya dengan benar. Jika bolanya melenceng atau tangannya licin, ya bisa jadi salah paham. Lebih lanjut, Harold Laswell membuat suatu model komunikasi, yaitu siapa bilang apa, lewat saluran apa, kepada siapa, dan apa dampaknya. Selain daripada itu, komunikasi memiliki unsur-unsur penting, yaitu yang pertama adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Unsur kedua adalah pesan, yaitu informasi yang ingin disampaikan. Ketiga adalah saluran atau media, yaitu melalui apa disampaikannya pesan tersebut. Pesan bisa berupa lisan, chat, email, dan lain-lain. Keempat adalah komunikan atau yang menerima pesan. Yang kelima adalah feedback atau respon balik dari penerima. Keenam adalah gangguan atau noise, yaitu hal-hal yang bisa mengganggu proses komunikasi. Contohnya adalah sinyal jelek, bahkan suasana hati yang buruk pun bisa menjadi gangguan dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah konteks atau situasi saat komunikasi berlangsung. Ada beragam jenis komunikasi, tergantung dari cara dan siapa yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang pertama adalah komunikasi verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Contohnya adalah percakapan secara langsung, menulis chat, pidato, dan lain-lain. Kedua adalah komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh, nada suara, ataupun ekspresi wajah. Yang ketiga adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, biasanya berupa pikiran atau refleksi internal dalam diri. Ada pula yang menyebutkan komunikasi intrapersonal, yaitu berbicara dengan diri sendiri atau monolog dalam hati. Sebagai contohnya adalah merenung sebelum mengambil keputusan atau menenangkan diri sebelum presentasi. Keempat adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar dua orang yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara media seperti percakapan langsung dengan teman, wawancara kerja, chat pribadi, dan lain-lain. Kelima adalah komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah diskusi tugas kelompok kelas dan rapat organisasi kecil. Yang keenam adalah komunikasi publik, yaitu penyampaian pesan ke banyak orang secara langsung tanpa banyak interaksi dua arah. Contohnya adalah ceramah ataupun pidato. Ketujuh adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media seperti televisi, radio, ataupun internet untuk menjangkau audiens yang luas dan tidak langsung. Contohnya adalah seperti siaran berita di televisi, membaca artikel online, ataupun melihat konten edukatif di YouTube. Setelah mengetahui jenis-jenis komunikasi, kita juga perlu tahu apa yang menjadi tujuan dari komunikasi. Kenapa sih kita perlu komunikasi? Yang pertama, agar orang lain menjadi paham akan maksud kita. Kedua, untuk mempengaruhi atau meyakinkan. Ketiga, untuk membangun relasi dan kerjasama. Keempat,
untuk memberi hiburan, dan yang kelima adalah untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Namun seringkali komunikasi yang sudah kita lakukan itu gagal dan tidak mendapat respon seperti yang diharapkan. Nah, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam komunikasi, yaitu adanya gangguan fisik seperti contohnya suara lingkungan yang berisik dan kondisi kesehatan yang tidak baik. Berikutnya adalah adanya gangguan psikologis seperti kurangnya perhatian, emosi, ataupun prasangka. Selanjutnya adalah adanya perbedaan bahasa atau budaya, seperti contoh salah tafsir pesan akibat perbedaan intonasi atau ekspresi verbal. Kesulitan memahami pesan karena perbedaan dialek atau penggunaan kata-kata tertentu, serta ketidakpahaman terkait norma sosial seperti penggunaan bahasa formal ataupun informal. Hambatan lainnya adalah sikap tertutup atau nggak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Jadi, komunikasi itu bukan tentang bicara saja, tapi soal bagaimana pesan bisa tersampaikan dengan benar, dipahami, dan dihargai. Setelah mengetahui hal ini, semoga kita bisa menjadi lebih peka dalam menyampaikan pesan dan lebih cermat dalam menerima pesan dari orang lain. Karena dalam komunikasi, bukan hanya tentang apa yang penting untuk kita katakan, tapi juga bagaimana cara kita untuk mengatakannya.